Halo teman-teman, selamat pagi. Saat ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang video penanggulangan keadaan darurat pada bidang ITIM, mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hizkia Tambayong dengan NIM 202110151, kedua Keines Tunas dengan NIM 202100062, ketiga Felitia Teona Giovanni Mantik NIM 202100113, keempat Sondak Agnes Intan NIM 202100126, kelima Jessica Daniel Joni NIM 202100041, dan yang keenam ada Volen Hovensi Aryo Berni NIM 202100158. Pengertian penanggulangan keadaan darurat. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang tidak diharapkan terjadi dan harus dilakukan tindakan atau pertolongan sesegera mungkin untuk meminimalisirkan terjadinya tingkat kerusakan atau kerugian yang lebih parah. Untuk kasus yang pertama, kehilangan daya listrik jangka pendek. Kehilangan daya listrik untuk jangka pendek lebih dari sekedar ketidaknyamanan. Misalnya, beberapa peralatan harus dinyalakan kembali secara manual setelah mati yang berakibat pada kehilangan daya listrik untuk jangka panjang. Selama kehilangan daya listrik untuk jangka pendek saat ada pegawai di laboratorium. Cara penanggulangannya. Yang pertama, matikan peralatan, terutama jika Anda pergi saat daya listrik belum pulih. Beberapa peralatan bisa rusak jika langsung dihidupkan setelah daya listrik pulih kembali. Jika tidak ada orang di laboratorium saat daya listrik pulih, peralatan yang menyala akan berjalan tanpa dijaga. Yang kedua, hentikan operasi yang memerlukan ventilasi setempat seperti tudung asap kimia. Setelah ventilasi gedung mungkin tidak aktif saat keadaan darurat. Contoh kasus yang kedua yaitu kebakaran. Kebakaran akibat korsleting karena kesalahan instalasi listrik. Korsleting atau yang awam dikenal sebagai korslet adalah istilah untuk arus pendek listrik. Hal itu terjadi akibat adanya aliran listrik yang menyimpang dari garis kabel yang telah terpasang sehingga menyebabkan aliran arus listrik akan melalui jaringan yang lebih pendek dari sebelumnya. Untuk cara penanggulangannya, yang pertama harus memakai perangkat listrik yang berkualitas tinggi dan sesuai standar yang diakui. Sangat dianjurkan menggunakan perangkat listrik yang sudah berlogo SNI, LMK, dan SPLN. Yang kedua, mengganti MCB. Komponen ini berfungsi sebagai pelindung rangkaian listrik dari arus yang berlebihan. Contoh kasus kebocoran arus listrik. Penyebab terjadinya arus bocor yaitu faktor lingkungan sekitar, misal ada hewan cicak, tikus, dan lainnya yang masuk pada box panel tempat koneksi kabel bertegangan. Kemudian kondisi atap yang rusak, sehingga saat hujan air merembes masuk mengenai box panel atau koneksi bertegangan. Cara penanganannya yang pertama, pengamanan untuk kontak langsung. Terjadi bila manusia memegang langsung kawat atau kabel fasa bertegangan. Pengamanan terhadap risiko kontak langsung dapat berupa isolasi kabel fasa tegangan, box panel, dan lain-lain. Yang kedua, pengaman untuk kontak tak langsung. Terjadi apabila manusia memegang bagian logam yang bertegangan akibat gagal isolasi. Besarnya arus bocor tergantung pada resistansi bocor dan penyambungan netral. Contoh kasus bahaya kerja di ruangan tertutup di bidang TI. Ruangan tertutup seperti laboratorium, ruang server, dan ruang khusus komputer lainnya memiliki risiko bahaya tersembunyi yang harus diwaspadai. Contoh bahaya tersembunyi saat di ruang tertutup, kebakaran akibat korsleting karena kesalahan instalasi listrik, kelalaian akibat mengabaikan keselamatan terhadap tanda-tanda kerusakan kabel listrik. 2. Hipotermia, dalam kurung kedinginan, juga paru-paru basah karena terlalu lama bekerja di ruangan server dengan AC pendingin yang bekerja sangat maksimal. Sikap berbahaya seperti mengabaikan kerapihan tempat kerja dapat berakibat fatal terjatuh, terpleset, dan lain-lain. Penanganannya
melakukan inspeksi secara langsung untuk menemukan potensi bahaya yang ada di tempat kerja, melakukan identifikasi bahaya terhadap kesehatan kerja, melakukan investigasi pada setiap insiden yang terjadi. Terima kasih. Contoh kasus tersetrum. Tersetrum karena aliran listrik biasanya dikarenakan kita kontak langsung dengan alat-alat listrik atau kabel yang tidak terlapisi oleh isolator. Penanggulangannya, pertama, hindari kabel yang mungkin masih menghantarkan listrik. Saat kita berada di kantor, kadang-kadang ada kabel di lantai. Kabel ini ada karena seseorang yang sedang memperbaiki sebuah alat atau daya listrik. Yang kedua, keringkan tangan sebelum mencolok listrik, sebelum mencolok charger ke stop kontak. Pastikan tangan kita kering. Lap tangan sampai benar-benar kering. Yang ketiga, gunakan stop kontak panjang seperlunya. Stop kontak panjang memang sangat membantu kita. Biasanya ada 3-7 colokan di sana. Gunakanlah sesuai dengan jumlah stop kontak itu. Hindari menambah stop kontak tambahan atau stop kontak cabang. Contoh kasus bahaya kerja dalam menggunakan komputer. Pengguna komputer dapat menderita nyeri kepala, nyeri otot, dan tulang terlebih bahu, pergelangan tangan, leher, punggung, dan pinggang bagian bawah. Selain itu, dampak negatif dalam penggunaan komputer yang berkaitan dengan keselamatan kerja seperti tubuh bengkak, kesemutan, anggota tubuh kaku, sakit ginjal, mata merah berair, dan bahkan juga gangguan penglihatan. Penanggulangannya, 1. Aturlah posisi tubuh saat bekerja dengan komputer hingga merasa aman. Kedua, menggunakan layar anti-silau, filter screen, atau memakai kacamata. Ketiga, pengaturan meja dan kursi komputer sesuai K3 hingga memberi rasa nyaman. Keempat, makan, minum, dan istirahatlah yang cukup. Janganlah menahan-nahan buang air kecil karena terlalu asik bekerja dengan komputer. Kelima, gerakanlah tubuh sesekali untuk mengurangi ketegangan otot dan pikiran. Olahragalah secara teratur. Keenam, sesekali alihkan pandangan keluar untuk relaksasi mata. Demikian video penjelasan kelompok kami tentang penanggulangan keadaan darurat pada bidang TI untuk memenuhi tugas keselamatan dan keselamatan kerja kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.